barusan tiba-tiba pertanyaan jatuh loh. Ngecek pipa itu susah. Susah kan udah ditanam gitu. Gimana kalau ngecek pipi? Yuhu. Selamat datang di program Jam Pulang Kerja by Rucika. Duh teman-teman, Ayah nih lagi pusing banget karena di rumah ada aja yang rusak. Kemarin itu tembok rembes, terus sekarang kamar mandinya mampet. Nih aja nih sekarang nih mau ngobrol sama kalian aja, mandinya harus di pom depan dulu. Aduh, nggak kelar-kelar masalah rumah gitu loh. Nih kerjaan Kang Didi gak kelar-kelar. Mana lagi nih orangnya? Kang Didi, sini Kang. Mari kita bekerja. Mari kita bekerja, Masang pipa Rucika. masang pipa Rucika, Urusannya pipa. urusannya pipa. Saya lupa lagi. Ada apa ini Kang datang-datang nyanyi-nyanyi? Itu siapa itu? Kasihan teteh kuli broken home. Iya. Om. Susah teh. Ini WC tuh. Itu kenapa bobo pipa tuh? Tuh kamar mandi nggak beres-beres tuh, kenapa bobo pipa? Ya makanya ini mau ganti pipanya. Itu tuh WC teh mampet. Saya mah daripada ngerjain itu kamar mandi mending ngerjain kamar mayat. Mana ceritanya tuh? Saya tadi baru mandi di pom. Ya, karena kamar mandinya mampet. Itu kapan selesainya, Kang? Saya Ini juga. tamu, mau datang tamu ke rumah. Kan Kakang tahu, saya tiap minggu ada aja tamu. Ya kan tamu nggak tinggal di WC atuh. Tapi itu kamar mandi essential. Paham nggak, Kang? Apa? Essential. Essential. Penting. Penting. Iya. Kalau penting tamu teh. kebelet gimana? Kemana mereka? Ya Masa pulang ke dulu? rumah tuh. Lah, nggak enak dong, Kang. Jadi mah harus dibenerin. Atau gimana teh susah itu mah teh. Gara-gara teteh juga sih. Nah, saya disalahin. Iya mampet banyak rambut. Kemarin nih rambut sama kutunya. Kemarinnya lagi nih rambut sama sampo-nya. Jadi kan itu wajar atuh. Iya Kang, iya. ada Tadi itu rambut. tadi rambut sama bintang iklan siapa sih? Jadi lupa saya. Tuh, Akang tuh kebanyakan nonton TV, apa-apa mah iklan, apa-apa mah iklan. Jadi kapan nih? Susah banget emang benerinnya. Ya teh nyerah saya teh nyerah teh. Ini pipa nggak bisa dipakai emang. Pipanya bagus teteh susah itunya. Tapi kita nggak usah ngomongin pipa, Kang. Nanti muncul lagi Kang Muncul Chandra. lagi dia. Susah kita kan, mana kagak ada makanan dah. Tuh kan tuh kan. Datang-datang kok beres-beres. Ada Kang Didi, nah bahaya, ngapain di sini? Lah, ini kan rumah saya, Mas. Ngapain? Oh iya betul. Sorry. Lah, aneh banget ya orang ya. Ayo ngelucu aja ngelucu terus. Bagian Saya tuh berasa ngedenger pipa, kayak panggilan gitu. bagian saya habis. Diborong tuh, Mas. Mas Chandra, tapi Iya, pas apa banget. Emang Mas Chandra kalau ngomongin pipa mah selalu muncul ya. Iya. Padahal mah kagak dipanggil juga. Cuma mantra. Nggak ada kerjaan apa? Aduh, jangan ngomongin gitu dong. Ada kan? Kang Didi bagi kerjaan lah. Lah, Tadi nggak usah tanya sama dia, Parah. payah. Gimana? Nih pas banget tapi ya, Kang Didi lagi sulit dia. Katanya dia, kan WC saya tuh lagi mampet. Saya mampet. Kamar mandi nggak bisa dipakai. Ya nih karena ulahnya ini nih. Nah, teteh nyalain saya terus. kerja kagak, ngopi mulu nggak kelar-kelar, abis kopi di rumah juga. Nah, jadi dia ada kesulitan. Kang Didi nanya tadi sama saya, toh saya nggak tahu kan gitu kan masalah dari si kamar mandi mampet ini tuh kenapa. Pas banget Mas Chandra tuh muncul, ya kan? Nah, karena Mas Chandra muncul, jadi saya mau tanya nih Mas, ya kan, itu kenapa kamar mandi tuh bisa mampet, itu masalahnya tuh ada dari mana gitu Mas? Aduh, saluran mampet. Mungkin bisa jadi lagi pilek teh.
Tuh kan. Biar saya jawab yang benar. Apa Kang? Ini mau ngalor ngidul apa lagi? Saya nggak ada bahan sekarang. Nih, dua-dua, Mas Chandra, Kang Didi, dua-duanya ngalor ngidul. Terus saya nanya sama siapa? Nih. Serius dulu, Kalau Mas. mampet nih ya, biasanya paling sering tuh, ini sih bukan salah Kang Didi kata saya. Tuh, Biasanya dengerin. paling sering tuh, apalagi wanita, suka pulang buang-buang tisu tuh. Tisu. Udah Kemana? Saya buang ke tisu mau tong toilet sampah. biasanya tuh. Terus barang-barang wanita tuh yang biasanya buang ke toilet tuh. Roti. Terus kadang rambut paling sering. Iya, Ya rambut. enggak tuh, rambut sekutu-kutunya ya Kang Didi ya. Iya, sama Anggun C. Cowok Sasmi. kan juga punya rambut. Baru keluar tadi, harusnya tadi itu keluar. Kang, masa saya juga disalahin, Kang? Ya, Bukan cewek dong yang punya rambut nih. Kang Didi aja gondrong, jangan-jangan Kang Didi pakai kamar mandi saya ya. rambut kuli mah kuat, Teteh. Tidak mudah patah, apalagi bercabang. Oh gitu. Masuk iklannya habis itu enggak? Enggak dong. Jadi gitu ya Mas Chandra ya. Tapi kalau dari Kang Didi nih keluhan mau ditanyain sama Mas Chandra apa? Kan saya nggak tahu menau nih. Ya itu, kalau ngebenerinnya tuh susah. Gimana caranya kalau misalnya yang mampet itu susah, didorong-dorong susah keluar airnya. Apa pipanya gitu, jenis pipanya yang Kang Didi tuh nggak tahu gitu. Saya Apa kurang saya ngerti. salah beli kemarin? Jangan-jangan beli pipa cerutu lah gitu Teh ya. Wow, kok jadi saya larinya ke situ gitu kan. Tapi ini Mas, ada nggak sih jenisnya emang kalau dari pipanya sendiri ya, misalnya untuk kamar mandi saya yang mampet gitu, yang harus saya beli itu dan menggunakan si pipa ini gitu. Kalau untuk pipa nih, ada tuh fitting yang bisa untuk maintenance. Jadi kalau misal Bener Teh, sekarang udah ngejawabnya bener mampet, Teh. Bener ya? Bener. Alhamdulillah. emang dari sana disuruh bener sih. Karena kalau salah mulu nggak dibayar dia. Iya, emang nggak pernah dibayar saya mah. Waduh, curhat nih. Itu ada namanya fitting, namanya access fitting. Itu jadi dia fitting elbow atau wide brace apa long radius. Di situ ada lubangnya semacam manhole gitu, semacam inspection lah, lubang inspection. Ngerti Jadi nggak kalau Kang? Saya nggak ngerti. Kan tadi juga saya bilang itu fitting elbow radius 3 km tuh ada. maraton Pak kali. kemana-mana ini mah. Oh gitu, jadi ada elbow sama fittingnya. Ya, fitting jenis elbow atau oke. long radius gitu. Jadi kalau misal ada mampet itu bisa diakses dari atas tuh. Itu Jadi ada kagak access mampet lagi gitu. Jadi nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Nggak perlu bongkar-bongkar lagi, nggak perlu lagi ngebobok. Saya ngebobok kira mah lantai iya dibongkar lagi, keluar duit lagi kan lagi. itu Ya, pastinya. Mas. Kalau gitu sih Kang Didi yang lama-lama naik haji. Enak dia. Iya. Kemarin naik ke Dufan, sekarang naik haji. Apalagi dia. Untung dia nggak minjem duit lagi nih sekarang. Duh, kemarin minjem saya tuh. Wah, Minjem saya. Mas Chandra dibilangin lagi udah ngerebut jok saya. Aduh, sorry lagi kan. malu-malu Buka ini, kartu itu kan lagi. saya ya. Ya, Mau nguli juga Mas, silakan Mas lah. Kalau itu makasih deh Kang Didi. nggak mau ya. Ya udah deh kalau gitu kan sekarang nih setelah tadi saya udah tanya-tanya Kang Didi juga udah paham kan gimana itu benerin kamar mandi yang mampet kan. Sekarang kita masuk di segmen tanya ahlinya. Tanya ahli. Sekarang nih karena Mas Chandra nih adalah ahlinya, walaupun dia memang selalu mengganggu kita kalau ngomongin pipa, tapi dia memang menjawab dengan benar gitu ya. Nah sekarang Mas Chandra saya mau kasih pertanyaan lagi nih, ya kan? Karena banyak pertanyaan juga yang Ibu-ibu saya komplek penasaran, ibu-ibu kompleks. Biasa Mas, kalau pagi-pagi tempat sayuran gitu kan, pada ngumpul, pada ngomongin Mas Chandra. Waduh. Karena katanya biar bisa dapetin pipa gratis, katanya gitu. Nih. Lucu sekali. Masa sih? Tuh orang ngelucu kok. Siapa yang ngelucu? Nah, nih Kang. Apa tuh? Kita tanya pertanyaan pertama ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas. Oke. Karena tadi kamar mandi kita itu mampet, ya kan? Nah, tapi gimana caranya nih? Kalau misalkan kamar mandi itu biar kita jaga, treatmentnya itu seperti apa biar nggak mampet lagi. Kan saya capek gitu ulang terus gitu loh. Nah, kalau gitu sih
pas masang nih. Jadi biar nggak sering-sering perawatan, nggak biar sering-sering ada perbaikan. Pas masang untuk drainase perhatikan. Jadi usahakan tuh di tiap-tiap saluran drainase, lubang drainase itu ada trapnya dulu. Jadi untuk katakan rambut atau material, katakan buat cincin nih, kadang cincin atau anting yang jatuh, jadi masuk di situ, trap situ. Terus kemudian rambut masuk ke situ, tisu rambut masuk ke situ. Nah, kemudian juga perhatikan penggunaan fittingnya. Jadi fitting untuk air buangan itu harus yang mengurangin adanya gesekan, jadi mengurangin adanya loss. Karena kan air buangan mengalirnya secara gravitasi nih, jadi mereka harus lancar. Nah, kalau pakai fitting jangan pakai fitting yang T, harus pakai yang long radius atau Y-branch. Kemudian perhatikan juga kemiringan pipanya, kan karena cuma gravitasi. Kalau kemiringannya datar nggak bisa ngalir, dia bingung nih mau kemana, kan galau tuh air kanan kiri atau balik yang mana. Nah, tanya teman bisa. Tanya teman. Ngelucu lagi deh tadi barusan. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Oh jadi gitu. Sabar. Ini bener kan tapi Mas ya jawabannya ya? Bener dong. Bener ya, jadi kita emang harus tahu ya kan kalau misalkan gimana caranya biar itu kamar mandi nggak mampet lagi ya. Jadi emang salah rambut saya nih sekarang nih Mas. Nah, bisa jadi rambut Baya apa rambut Kang Didi ini. Tuh. Barusan tiba-tiba pertanyaan jatuh loh. Apa tuh Kang? Jadi gini Mas, itu kan ngecek pipa itu susah. Susah kan udah ditanam gitu. Gimana kalau ngecek pipi? Yuhu. Salahin yang buat pertanyaan. Aku cuman baca. Aneh-aneh aja ini pipi siapa lagi Mas Chandra bisa jawab nggak? Saya nggak bisa jawab yang ini dah. Nggak bisa jawab ya. Oke, jadi itu tadi jawabannya kalau misalkan kamar mandi biar nggak mampet lagi ya. Oke, jadi harus ada saringannya dulu ya, itu yang penting ya. Oke, nah pertanyaan yang berikutnya nih ya kan, kemarin kan Kang Didi dia curhat nih Mas. Apa tuh? Dia mau buat sumur. Buat sumur. Emang dia hobinya aneh-aneh aja gitu. Kamar mandi udah bagus, terus saya bagusin, tapi pengen buat sumur. Itu gimana ceritanya nggak tahu buat apa ya kan. Nah tapi setelah udah kita cari detail-detailnya tuh kan, nah ternyata ada pertanyaan yang kayaknya saya pengen tanya sama Mas Chandra gitu. Nah kalau misalkan kita berencana itu ngebor sumur, nah kedalamannya itu tuh sedalam 30 meter. Nah material sama pipa apa sih yang bagus dan dibutuhkan gitu? Kalau untuk sumur, apalagi di rumah sih. Kalau untuk pipa sedotnya ya, itu sih cukup menggunakan pipa AW, Rucika standar AW. Tapi kalau untuk dinding sumurnya yang buat casingnya itu sih biasanya pakai Rucika standar atau Rucika JIS. Tapi diperhatikan juga, jadi seringkali nih kalau misal pompanya tuh pompa submersible atau pompa yang bisa pompa celup yang dimasuk dalam sumur, itu seringkali karena pompanya gede, terus kemudian pipanya juga ngepres, jadi diameternya nggak terlalu jauh nih, katakan diameter pompanya 2 inch, sedangkan diameter si casingnya cuma 3 inch. Seringkali pas pompanya panas, lama-lama kan nih pipa nih melunak nih. Lunak ditambah ada gaya tekanan dari ini tanah nih. Lama-lama kempot tuh, jepit. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi kalau cuma 30 meter sih kan biasa pakai pompa sentrifugal. Itu sih aman, cuman pakai pipa-pipa AW, pipa Rucika standar AW sih aman. Nah, makasih Mas Chandra sudah datang ke rumah saya walaupun nggak diundang ya Kang ya. Nah, ini saya minta tolong nih sekarang ini Mas, kan kamar mandi kita mampet ya kan Kang. Gimana kalau saya boleh nggak minjem kamar mandi Mas Chandra gitu? Ya, ntar dibalikin lagi Mas. Lah, Kan minjem. buat mandi. Mandi saya lagi digadein. Lah, aduh. Ada-ada aja. Nggak bisa dipinjam ya. Ya udah dah, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan cek sosial media kita di bawah ini. Oke.
Ikut nggak Kang? Ikut dong. Ya, mau ke POM tapi ini kan kamar mandinya Nggak, digadein. saya ke Pertamini aja. Le.